Baik, ketemu lagi dengan kami. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Mekanika Fluida, program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sahid, Jakarta. Dengan saya sendiri, Su Khairun, nanti saya akan ditemani dengan teman-teman saya. Ada Mbak Asifah Makfiroh, Mbak Asifah Samprotul Fuadah, Mbak Asri Simbolon, Mas Muhammad Torik Ramadan, Mas Muhammad Haris Nugraha, dan Mbak Syarifah Nurmasitoh. Untuk kesempatan di kali ini, kita akan coba membahas tentang kondisi daerah aliran sungai atau DAS, khususnya DAS Kali Bekasi. Untuk gambaran seperti apa Kali Bekasi itu sendiri, informasi secara umumnya adalah sebagai berikut. Teks, Mas. Kali Bekasi sendiri adalah sebuah sungai yang mengalir di kota Bekasi dengan arah aliran dari selatan menuju ke utara, yang mana hulu dari Sungai Bekasi ini ada beberapa sungai di wilayah Bogor. Nah, ada hulu di Sungai Cikeas maupun hulu di Sungai Lengsi. Secara pemetaan wilayah, Das Kali Bekasi ini masuk dalam wilayah pemetaan Das Ciliwung dan Cisadane yang ada di wilayah Jabodetabek. Lalu bagaimana sih kondisi aktualnya di lapangan? Kami dari kelompok 2 telah melakukan observasi lapangan, baik itu mulai dari hulu di Sungai Cilengsi Cikeas dan hingga ke area hilir, yang mana nanti hilir dari Kali Bekasi ini menuju ke Cikarang Bekasi Laut atau sering disingkat dengan istilah CBL. Untuk pembahasan pertama, sungai di hulu akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Asifah Samrotul Fuadah atau biasa dipanggil Mbak Ara. Mbak Ara mungkin bisa dipresentasikan hasil observasinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Choi atas penjelasannya. Dan sini saya akan menjelaskan mengenai Sungai Citerep sendiri. Nah, bisa di next, Mas. Di next aja. Oke, Sungai Citerep ini merupakan salah satu sungai yang berada di daerah Bogor sendiri dan Sungai Citerep memiliki kondisi yang baik serta aliran yang baik pula dan bisa dilihat bahwa tebing-tebing di daerah sungai tersebut tidak terlalu membahayakan dan juga bantaran Sungai Citerep belum dipenuhi oleh pemukiman. Next. Untuk tebing yang ada di daerah Sungai Citerep sendiri tidak terlalu berbahaya dan belum bisa dikatakan sebagai penyebab terjadinya erosi karena bisa dilihat bahwa kondisi di sungai tersebut belum terdapat pembangunan rumah secara signifikan dan masih banyak vegetasi-vegetasi yang tumbuh di daerah sungai tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa karena kondisi sekeliling tebing masih banyak sekali pepohonan, maka akses menuju dasar sungai lumayan susah untuk ditempuh. Bisa di next. Oke, di sini boleh di play Mas Haris untuk videonya. Nah, ada beberapa permasalahan di Sungai Citerap, salah satunya adalah permasalahan tumpukan sampah. Dan perlu diketahui juga bahwa ketika saya observasi ke sana, ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti di video ini. Ini video yang saya ambil secara sendiri. Dan di sini ada eh, oknum yang membuang limbah melon yang sudah tidak layak jual ke daerah sungai, daerah dasar sungai, dan itu dapat menyebabkan pencemaran terhadap sungai tersebut. Nah, sampah yang ada di sungai juga sangat beragam dari sampah plastik maupun kemungkinan ada pencemaran pabrik yang berada di sekitar Sungai Citerap sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2022 ternyata ketika saya mengobrol dengan warga yang ada di sana pada tahun 2022
eh, Sungai Citerep ini mengalami pencemaran busa, busa laundry gitu, dan pas dicari tahu ternyata ada beberapa laundry yang membuang limbah sabun ke sungai, dan sungai tersebut berbusa seperti itu, dan itu juga masuk berita di beberapa stasiun televisi. Bisa dilanjut? Oke, nextnya kondisi sedimentasi yang berada di Sungai Citerep ini merupakan kondisi sedimentasi yang didominasi oleh pasir dan bebatuan yang biasanya itu berasal dari pelapukan batuan yang besar dan kemungkinan terbawa aliran air atau angin. Nah, pada Sungai Citerep sendiri juga terdapat endapan pasir bersamaan dengan endapan batu yang besar, bisa dilihat di gambar tersebut. eh, dan kondisi batu itu terpecah. Kondisi tersebut juga bisa disebabkan oleh aliran aliran arus air yang sangat deras dan terjadinya badai yang besar gitu. Mungkin di next lagi Mas. Kayak untuk solusinya bagaimana sih? Nah, solusi dari hal-hal yang terkait tersebut bisa mungkin dihindari melalui papan peringatan yang ditancapkan di sebelah jembatan. Namun biasanya orang-orang Indonesia ini ketika sudah ada peringatan, sudah ada larangan, masih banyak gitu yang dilakukan. Masih banyak hal-hal negatif yang dilakukan. Makanya untuk hal tersebut bisa diimbangi oleh adanya kamera CCTV supaya tangan-tangan jahil tersebut dapat dihukum secara peraturan yang berlaku. Mungkin dari Sungai Citerep cukup sekian. Kembali kepada Mas Coy. Ternyata permasalahan di hulu sudah ada ya di Sungai Cilengsi ya, di area Citerep itu sendiri. Nah, selanjutnya di hulu yang kedua ada Sungai Cikeas. Ini sama-sama Mbak Asifa nih, tapi berbeda orangnya. Mbak Asifa Nur Makfiroh, Iya, gitu ya. betul Mbak Mas. Asifa bisa Makasih Pak. dijelaskan hasilnya. Terima kasih Mas Fahir atas pengantarnya. Kali ini saya berkesempatan untuk mengobservasi Sungai Cikeas yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Mas Fahir di awal bahwa nantinya sungai ini akan bertemu gitu ya Mas menjadi das di Kali Bekasi itu. Jadi kalau tadi Mbak Asyifa Samroto di Sungai Cikeas melalui Sungai Citerep, kali ini saya akan menjelaskan di Sungai Cikeasnya. Di mana Sungai Cikeas ini tuh hulunya itu ada di daerah Gunung Gelis, tepatnya di Desa Cijayanti gitu ya, Kabupaten Bogor. Nah, di Sungai Cikeas ini sebenarnya dilalui beberapa wilayah, termasuk ada di Kota Depok, ada di Kabupaten Bogor, yang nantinya akan bermuara di daerah Bekasi, di mana Das Cikeas ini kurang lebih memiliki luas sekitar 113.529 kilometer persegi. Next, Mas. Nah, untuk lokasi sampling Sungai Cikeas ini sebenarnya saya ada di 3 titik utama ya. Jadi ada di daerah hulunya, terus di tengah-tengah hilir, dan di daerah hilir yang dilalui oleh perumahan. Jadi di gambar sebelah kiri ini di daerah hulu Sungai Cikeas, di daerah Cijayanti memang agak susah untuk mendapatkan foto samplingnya gitu ya, karena menurut informasi bahwa di daerah sini aliran sungainya memang cukup deras dan ada di bawah gitu, ada di daerah jurang. Jadi ini fotonya itu dari atas gitu ya. Cuman kalau misalnya hasil dari observasi kemarin sebenarnya sudah cukup mewakili untuk kondisi di daerah hulu ini karena memang eh, sudah di daerah hulu saja tuh memang sudah banyak sampah gitu ya. Untuk di lokasi hilir kedua itu ada di daerah Jalan Baru Indosemen. Ini posisinya fotonya yang ada di tengah. Ini mewakili sampling sungai yang dilalui oleh industri-industri. Memang di daerah sungai ini tuh kondisinya sebenarnya tidak terlalu banyak sampah, cuman memang banyak pencemaran-pencemaran dari limbah industri gitu ya. Terus yang ketiga itu ada sungai yang titik samplingnya itu di daerah belakang LIPI. Tepatnya di daerah Perumahan Wijaya Kusuma, ini mewakili daerah hilir satu, di mana
apa representasi dari Sungai Cikeas yang dilalui oleh perumahan. Begitu pula dengan yang gambar paling bawah ini di belakang perumahan Krispagen Residen, tepatnya dari Cibubur, itu juga mewakili daerah hilir yang dilalui oleh perumahan. Next, Mas. Nah, untuk kondisi bagian hulunya, sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat dari foto itu udah banyak rumah-rumah ya di samping kanan kirinya, jadi otomatis sudah banyak sampah di daerah hulunya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dengan apa ya istilahnya mata telanjang gitu ya, itu sebenarnya sudah bukan daerah hulu gitu karena mata airnya juga udah keruh gitu, sudah banyak sampah, bahkan banyak warga-warga di sekitar situ yang memang membuang limbah domestiknya itu langsung ke daerah sungai. Walaupun memang sebenarnya kanan kirinya masih banyak vegetasi dan bukan berdinding beton gitu ya, tapi sebenarnya vegetasi tersebut sudah cukup mampu menahan erosi. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang bagian hilir yang di tengah-tengah gitu yang dilalui oleh industri yang tadi sudah sampah saya bilang bahwa kalau di daerah sini sebenarnya tidak terlalu banyak sampah karena menurut observasi saya ternyata sebelum sampai ke titik ini itu airan Sungai Cikeas itu melalui suatu bendung disebutnya Bendung Cibongas. Nah, banyak kegiatan di Bendung Cibongas ini yang penjaringan sampah gitu ya. Jadi pas ketika sudah mulai bendung ini, sampah-sampahnya sudah mulai berkurang gitu. Dan memang di titik ini itu tidak melalui rumah warga, jadi sampah-sampahnya itu udah nggak ada gitu. Tapi walaupun nggak ada, tapi ya sedikit adalah gitu. Cuman tidak terlalu parah. Justru di sini di titik ini itu lebih parahnya itu di limbah-limbah yang dikeluarkan oleh industri. Nah, untuk aliran air sendiri di sini cukup tenang karena memang elevasinya itu tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berbeda jauh gitu ya dengan hulunya. Dan kalau dilihat juga kanan kiri dasnya itu masih baik ya, masih cukup luas dan tidak ada rumah warga, bahkan pengendapannya juga minim. Next, Mas. Nah, yang cukup parah itu justru di hilir yang kedua ini yang di daerah perumahan warga gitu ya, di belakang perumahan warga. Karena memang kalau misalnya saya tanya ke warganya atau bisa dicari di berita gitu ya, titik-titik ini tuh yang sebenarnya paling rawan banjir, terutama di daerah Sungai Cikeas yang melalui Gunung Putri gitu ya. Jadi kanan kirinya sebenarnya masih ada tuh vegetasi-vegetasi tapi memang sekarang sudah mulai dibeton katanya karena banjirnya itu cukup mengkhawatirkan gitu ya masuk-masuk ke rumah warga. Terus di sini juga elevasinya juga sudah mulai curam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat aliran air di Sungai Cikeas Hilir 2 ini tuh sudah mulai deras gitu ya atau biasanya disebutnya sangat kritis. Nah, kalau misalnya di sini itu sudah mulai terjadi pengendapan, banyak pengendapan karena memang limbah-limbah domestik dari rumah-rumah warga tuh rata-rata dibuangnya ke got dulu sebenarnya. Cuman dari got itu atau dari selokan nanti ujung-ujungnya dibuangnya ke Sungai Cikeas Hilir ini. Terus samping kanan kirinya vegetasi bisa dilihat di foto kanan kirinya rawa-rawa gitu ya. Terus kalau misalnya saya tanya ke warga atau saya baca berita sebenarnya di daerah sini, terutama di daerah Hilir 2 ini, titik ini sudah ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh DPR RI Komisi 5. Cuman memang masih dalam tahap kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan atau biasa disebutnya LARAP. Next, Mas. Nah, ini mungkin sebenarnya apa sih solusi yang bisa dilakukan gitu ya kalau misalnya ngobrol dengan masyarakat tuh karena memang sebenarnya di Sungai Cikeas ini sebenarnya ada komunitas gitu ya, komunitas pecinta lingkungan mungkin kita sebagai akademisi bisa bekerja sama gitu ya membuat program peduli sungai gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat sungai-sungai ini banyaknya dilalui sama perumahan gitu yang sebagai penyuplai limbah paling banyak domestik ya. Kita bisa sebagai akademisi mungkin nanti menindaklanjutinya bekerja sama gitu ya sama pemerintah
kalau misalnya memastikan perumahan-perumahan itu harus punya IPA, jangan langsung buang ke sungai gitu ya. Jadi diatur di dalam dokumen lingkungan perumahan itu masing-masing. Atau mungkin kita bisa juga membuat kurikulum gitu ya di sekolah-sekolah yang bekerjasama sama dinas pendidikan dan tentu saja kita sebagai akademisi bisa menggunakan teknologi ya gitu ya sebagai alat pemantau, deteksi dini dan mitigasi karena kalau misalnya saya cari-cari di literatur bahwa sebenarnya Sungai Cikeas ini sudah ada alat pantau tinggi muka air gitu yang sebagai deteksi awal kalau misalnya akan terjadi banjir. Mungkin sekian penjelasan tentang Sungai Cikeas ya Mas Wahyu. Bisa Oke. dilanjutkan. Terima kasih Mbak Asifa. Ternyata ini kita masih di hulu, ternyata masalah banjir sudah muncul ya Mbak Asifa ya. Iya, bahkan udah jadi sorotan DPR RI masih saking seringnya. Lalu gimana nih nasib teman-teman di hilirnya nih? Ini hasil observasinya ada teman kita Mas Haris nih di area Jati Asih. Hasil observasinya gimana nih Mas? Bisa Baik, ya, disampaikan. Sohairon, saya eh, berada melakukan pemantauan itu melanjutkan dari Mbak Ashifa yang tadi ya, yaitu dari Sungai Cikeas. Ini, bentar. Ya, ini adalah Sungai Bekasi Jati Asih, yaitu pertemuan antara Sungai Cikeas yang tadi Mbak Ashifa paparkan dengan Sungai Cilengsi atau Sungai Citerep yang tadi uh, awal Mbak Ashifa juga paparkan dan bersatu di tempat saya melakukan pemantauan. Baik, ini kondisi bersatunya antara Sungai eh, Cilengsi dan juga Sungai Cikeas menjadi kali atau Sungai Bekasi. Sungai Cilengsi pada zaman Belanda ini sejarahnya ya dikenal dengan West Jonggol River, adalah sungai sepanjang 39 kilometer dengan lokasi hulu berada di Cibadak, Sukamakmur Bogor dan Simajaya Jonggol antara lain, dimulai dari mata air di Curug Ciguntur, Telaga Pakuan Jonggol, Curug Pakuan, Curug Mariuk, hingga Curug Lewihejo Jonggol. Sedangkan muaranya itu di hulu Kali Bekasi, di sekitar wilayah Jati Asih, tempat saya melakukan pemantauan Kota Bekasi. Tepatnya ada tempuran sungai atau pertemuan sungai dengan Sungai Cikeas di perbatasan selatan Kota Bekasi dengan Gunung Putri Bogor. Nah, belakangan ini Sungai Cilengsi itu kan dikenal karena kondisi aliran sungai yang sangat tercemar karena seperti kita ketahui di wilayah Cilengsi Citerep itu banyak industri-industri eh, atau pabrik-pabrik begitu ya yang menghasilkan banyak limbah, yaitu di sekitar wilayah Citerep, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Cilengsi. Nah, ini adalah gambaran eh, bersatunya antara Sungai Cikeas dan juga Sungai Cilengsi. Seperti kita lihat kalau di tanda panah ini Sungai Cilengsi itu terkesan seperti lebih apa namanya tah, warnanya agak keruh gitu. Kalau Sungai Cikeas ini kan masih merah-merah tanah begitu ya. Begitu. Nah, ini adalah peta mapnya. Kalau kita bisa lihat, ini pertemuan antara Sungai Cilengsi dan Cikeas berbentuk aliran baru bernama Kali Bekasi ujungnya ke sana. Debit air di lokasi yang terletak di perbatasan antara Bojong Kulur atau Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jati Asih, Jatirasa, Jati Asih, Bekasi ini yang sering terjadi banjir karena persatuan dua sungai ini menjadi airnya pun meluap atau besar dan ujungnya pun di sini ada saya beri tanda tanggul yang jebol karena bersatunya air begitu. Ya, ini adalah selanjutnya informasi umum pertemuan Sungai Cikeas dan Cilengsi. Banjir yang kerap terjadi di sekitar Sungai Cilengsi dan Cikeas telah menyebabkan banyak kerugian bagi warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan longsor di beberapa titik seperti yang tadi adalah longsor dari tanggulnya. Terjadinya banjir di wilayah Desa Bojongkulur disebabkan oleh adanya tanggul yang kondisinya sudah tidak layak saat ini, pendangkalan sungai yang disebabkan tadi dari limbah-limbah industri dan juga rumah tangga khusus di wilayah Cikeas, penyempitan sungainya tersebut sendiri, dan terjadinya perubahan tata guna lahan. Penanganan banjir di suatu daerah aliran sungai itu tidak cukup jika kita hanya tangani banjir secara struktural dengan normalisasi atau dengan tanggul. Harus ada tindak lanjut lainnya seperti yang tadi kita ketahui, sudah ada pertemuan antara
pemerintah khususnya dari Kementerian PU dan juga DPR untuk tindak lanjut dari eh, masalah banjir di wilayah tersebut. Ya, ini untuk kondisi aliran sungainya masalahnya itu ya tadi endapan lumpur, pasir, sampah dari limbah rumah tangga atau limbah industri menyebabkan sedimentasi yang mempersempit aliran sungai. Pendangkalan itu mengurangi kapasitas sungai untuk mengalirkan air sehingga meningkatkan resiko banjir serta tanggul yang jebol akibat dari pertemuan sungai. Solusinya ya harus dilakukan normalisasi sungai, ya pengerukan sedimentasi secara berkala, selanjutnya pembangunan infrastruktur, memperbaiki, membangun tanggul atau sistem drainase yang lebih baik. Dan di sini ada link pertemuan antara Ditjen SDA yang serius menangani banjir di wilayah Sungai Cilengsi dan Cikeas. Begitu Mas kalau dari saya. Selanjutnya dipersilakan. Oke, jadi wilayah Jati Asih ini terkenal dengan banjirnya tadi ya Mas Aris ya. Betul Mas. Seberapa parah sih sebenarnya kalau ngomongin banjir di daerah Jati Asih, Mas? Seperti yang kita ketahui kemarin ada di tahun 2022 itu atau 2023 ada tanggul jebol yang menyebabkan beberapa wilayah di wilayah Jati Asih Bekasi itu banjir parah yang menyebabkan mobil-mobil sampai dengan hanyut bahkan. Begitu Mas. Luar biasa nih. Luar Makin biasa ke Mas. hilir, apakah dampaknya akan lebih besar lagi? Nah, teman kita Mbak Asri juga telah melakukan observasi di wilayah Kota Bekasi untuk di aliran Sungai Bekasi. Mungkin hasilnya bisa disampaikan Mbak Asri. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya di Sungai Bekasi. Next. Nah, ini untuk area-area yang saya kunjungi di Kali Bekasi, terdapat di sini ada beberapa lokasi yang menunjukkan bahwa area tersebut masih dipenuhi dengan sampah dan juga untuk penyangga di bagian Sungai Kali Bekasinya di situ tidak menggunakan eh, bagian pendepi yaitu pun berupa beton, namun hanya tanah yang sudah terendam. Next. Untuk aliran Sungai Bekasi ini adalah sungai yang mengalir dari selatan ke utara di Kota Bekasi. Sungai Bekasi ini merupakan aliran utama dari DAS atau daerah aliran Sungai Bekasi. DAS Bekasi ini meliputi wilayah Kabupaten Bogor, sebagian Kota Bekasi, dan sebagian Kabupaten Bekasi. Sungai Bekasi ini dari hasil observasi saya memiliki kondisi aliran yang baik. Tebing di daerah sungai juga tidak terlalu membahayakan, seperti terlihat pada gambar. Next. Tebing yang berada di daerah sungai tidak terlalu bahaya dalam kondisi aman ataupun dalam kondisi aman sehingga tidak disebut sebagai penyebab erosi di area tersebut. Namun ada perumahan yang berada di sekitar daerah sungai dan sedikit dekat dengan yang dilengkapi dengan pepohonan juga yang masih banyak di daerah sungai tersebut. Kemudian banyak juga penyangga yang ditemukan. Kemungkinan air bisa meluap ke area daerah rumah warga, tetapi hanya bantaran sampah saja. Area aliran sungai ini juga berada di atas jalan ataupun jembatan. Seperti terlihat ini sudah terendam di bagian tepi dari sungai tersebut. Next. Salah satu permasalahan dari yang saya kunjungi itu adalah terdapatnya di sekitar Sungai Bekasi masih terdapat banyaknya tumpukan sampah yang berada di daerah Sungai Bekasi yang sangat memprihatinkan seperti terlihat pada gambar. Sampah ini yang termasuk beragam seperti dedaunan, plastik, kayu, dan juga lain-lain. Namun kebanyakan adalah sampah plastik yang di pinggiran sungai, tetapi yang pada gambar ini, di dalam gambar ini masih tercantum untuk pembuangan sampah-sampah yang berupa organik. Nanti untuk next slide-nya ada sampah-sampah plastik. Kemudian sehingga kemungkinan ada pencemaran yang terjadi dari beberapa instansi ataupun penebangan pohon dan juga masyarakat sekitar yang berada di daerah hulu Sungai Bekasi. Next. Pengelolaan das yang buruk ini dapat menyebabkan banjir besar di wilayah hilir. Salah satunya Bekasi yaitu Bending Prisdo. Pada saat limpasan di bendungan telah mencapai titik yang ditentukan, maka petugas atau yang berada di sana akan melakukan
pengaturan laju aliran dengan membuka atau menutup pintu bendungan. Pengaturan operasional ini membuka pintu untuk memerlukan standar atau petunjuk teknis tertentu sehingga dapat membuka tutup pintu bendungan yang memberikan dampak yang positif. Kemudian ketika pintu dibuka akan terlalu dini, kemudian dapat terjadinya abrasi di sepanjang daerah aliran sungai. Banjir di di wilayah hilir Kabupaten Bekasi. Next. Nah, kondisi di Sungai Bekasi ini ada beberapa titik yang masih tidak menggunakan penahan ataupun tepi aliran sungai sebagai beton ataupun bebatuan yang kuat sehingga sedikit rawan atau ketika terjadi luapan yang deras mengakibatkan terdamparnya sampah ke pinggiran sungai. Kondisi air sungai secara visual tidak bersih ataupun kotor seperti yang terlihat pada gambar. Next. Ini di beberapa titik di salah satu titik aliran Sungai Bekasi, yaitu aliran sungai ini di bawah jembatan masih dalam kondisi baik, akan tetapi banyaknya sampah yang ditemukan di aliran sungai karena dekat dengan jalan raya atau sebelahan dengan berada tepat di belakang rumah warga. Pengendapan masih baik, akan tetapi tanah di sekitar aliran sungai sedikit terkikis karena tidak adanya penyangga menggunakan beton ataupun rawan erosi. Next. Ini untuk penampakan gambar di Sungai Bekasi. Permasalahan yang saya dapatkan dari hasil observasi adalah terdapatnya endapan lumpur dan banyaknya sampah yang dapat menyebabkan sedimentasi dan mempersempit aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir di sekitar area. Kemudian kondisi sungai lumayan banyak sampah di beberapa titik karena berada di belakang rumah warga. Kemudian das ini di beberapa titik tidak bertepi beton yang mengakibatkan rawan terjadinya erosi. Next. Sekian untuk yang hasil observasi saya di Kali Bekasi. Saya kembalikan kepada Mas Sukoy. Baik, terima kasih Mbak Asri. Jadi di Kota Bekasi sendiri cukup banyak permasalahan di aliran Sungai Bekasinya ya, terutama dari kondisi sungainya yang dilihat banyak belum memadai untuk menampung aliran gitu, banyak tebing-tebing yang belum diperbaikan ataupun diperkuat gitu ya Mbak Asri ya. Iya, betul, Mas. Nah, untuk selanjutnya dari Kota Bekasi, Sungai Bekasi itu akan bergabung dengan yang disebut aliran CBL. Aliran CBL sendiri ini adalah sebuah kanal, kanal yang dibangun pada tahun 1977 hingga 1980 yang fungsi utamanya digunakan untuk pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, dan transportasi logistik. Untuk pertemuan antara Sungai Bekasi dan Kali CBL itu sendiri berada di Kampung Blendungan, ini di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, sesuai dengan di foto, kita bisa lihat luas dari aliran sungainya sudah cukup luas. Dan kalau kita lihat cukup tenang, tidak ada bebatuan seperti yang ada di hulu tadi. Jadi untuk di hilirnya ini cukup bisa dikatakan jenis alirannya subkritis. Untuk selanjutnya, kondisinya karena aliran yang ada di lokasi hilir, yaitu di Kali Cebel ini termasuk aliran yang tenang, pastinya potensi utama adalah adanya pendangkalan sungai yang disebabkan oleh endapan-endapan lumpur, pasir maupun sampah. Nah, pada saat kunjungan, saya langsung meninjau di lokasi. Sesuai yang saya dokumentasikan, di sini juga terdapat aktivitas pengerukan, ya, pengerukan sedimentasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ya. Kenapa dilakukan oleh pihak perusahaan? Karena Kali CBL itu sendiri saat ini digunakan selain untuk pengelolaan sumber daya air tadi adalah untuk transportasi logistik. Ada salah satu perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan jalur CBL sebagai jalur transportasi batu bara, gitu ya. Nah, solusinya sudah jelas, lakukan pengerukan dan juga untuk membangun tanggul-tanggul drainase agar
pencegahan erosi sehingga pengendapan yang ada di Kali Cebel ini bisa diminimalisir. Nah, kalau di foto di atas kita bisa lihat ini Kali Cebel membentang dari daerah Desa Muara Bakti hingga menuju nantinya di Laut Jawa Utara. Selanjutnya, Mas. Nah, jadi kalau kita membahas Das Kali Bekasi, itu sebenarnya tadi sudah dibahas oleh teman-teman mulai dari wilayah Bogor, ya ada Das Cikeas, Das Cilengsi atau Citerep, masuk ke Kali Bekasi dan hilirnya ke aliran CBL. Di sini berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Geografi tahun 2023 telah memetakan daerah-daerah mana saja yang menjadi titik-titik rawan banjir. Karena kalau kita berbicara dengan Das Kali Bekasi ini, permasalahan ataupun resiko tertingginya adalah permasalahan banjir untuk saat ini. Dan semua orang sudah mengetahuinya. Kalau kita lihat warna hijau ini di daerah hulu, ini hulunya benar-benar mungkin di daerah Bogor-Bogor, daerah Babakan Madang, daerah eh, arah-arah ke puncak gitu ya. Ini tidak rawan. Tapi tadi sesuai dengan penjelasan teman-teman di awal, ternyata di daerah hulu gitu ya, Sungai Cikeas, masih di daerah Citerep maupun Cilengsi, ini juga sudah mulai cukup rawan terjadinya banjir. Apalagi dari daerah Bekasi gitu ya. Bahkan tadi juga disampaikan oleh Mas Haris, kejadian salah satu banjir besar di daerah Jati Asih, mungkin sekitar tahun 2020, 2021, gitu ya. Itu cukup besar banjirnya dan sampai menghanyutkan mobil-mobil gitu ceritanya. Nah, untuk itu mungkin kita sudah membahas observasi secara lapangan. Tapi sebenarnya secara umum, bagaimana sih masalah-masalah ini bisa timbul gitu ya? Mungkin kita minta pendapat dari Mas Torik gitu ya. Ada Mas Torik bisa hadir? Oke, Ya, Mas Ucoy. bisa disampaikan kira-kira selain tadi yang sudah dipaparkan atau bisa ditarik kesimpulan apa saja sih yang menyebabkan permasalahan-permasalahan di daerah aliran Sungai Kali Bekasi ini, Mas? Oke. Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya menurut saya ada tiga faktor. Yang pertama, dua faktor tadi itu adalah karena penyempitan luas sungai, dan juga aliran sungai yang mengarah ke Bekasi semuanya, seperti itu. Sehingga Bekasi ini menampung lebih banyak volume air daripada wilayah lain. Namun satu faktor lagi yang perlu diperhitungkan itu adalah curah hujan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, rata-rata curah hujan di Kabupaten Bekasi atau di daerah Bekasi itu satu bulannya itu bisa mencapai 17 hari dengan rata-rata 200 ribu liter kalau tidak salah. Nah, curah hujan ini curah hujan yang tinggi ini tentu disebabkan karena adanya pemanasan global atau global warming, yang mana global warming ini bisa membuat suhu di air laut itu meningkat sehingga eh, akan banyak air laut yang menguap seperti itu. Nah, otomatis dengan adanya penyempitan luas dari sungai tersebut dan tingginya curah hujan di setiap tahun, nah otomatis perlu air sungai yang ada di Bekasi ini tidak bisa menampung eh, volume dari air hujan yang turun seperti itu, Mas Sucoy. Oke, jadi fenomena alam ini memang tidak bisa kita hindari gitu ya, Mas Torik. Tapi pasti Ya, tetap kita betul. harus punya solusi dong untuk menangani hal-hal tersebut. Ini ada teman Betul. kita juga Mbak Sarifah gitu. Kira-kira Mbak Sarifah, kita minta secara solusi apa sih yang
bisa kita terapkan selain tadi mungkin sudah ada solusi-solusi dari teman-teman atau Mbak Sarifah bisa menyimpulkan garis lurusnya untuk pengelolaan das kalifikasi ini. Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi setelah disampaikan kesimpulan itu, jadi dari beberapa sungai yang disebutkan dari teman-teman kita itu banyak yang menunjukkan bahwa faktor-faktor apa ya, faktor-faktor seperti erosi, sedimentasi, bahkan pencemaran itu sangat dipengaruhi dari perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar ya. Jadi penting untuk kita di sini menerapkan solusi berkelanjutan, yaitu melalui pengelolaan lingkungan yang baik, seperti rehabilitasi vegetasi, kemudian pembangunan infrastruktur yang tepat. Ini ada juga program-program peduli sungai ya tadi yang disebutkan oleh teman-teman kita, dan juga bisa melalui kegiatan pembersihan sungai, yaitu kita mengajak para mahasiswa maupun warga-warga sekitar untuk melakukan kegiatan bersih-bersih sungai yang terdekat gitu ya. Kemudian ada pendidikan dan sosialisasi, yaitu bisa mahasiswa dapat berpartisipasi sebagai agen edukasi dengan menyelenggarakan seminar, kemudian lokakarya ataupun sosialisasi mengenai dampak pencemaran sungai untuk daerah aliran sungai tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan penanaman pohon dan rehabilitasi lingkungan. Gitu, Mas. Oke, jadi secara fisik tetap kita perbaiki aliran sungai kita, tapi tidak kalah penting faktor manusia gitu ya Mbak Sarifah ya. Iya, betul. Karena rata-rata penemuan di sini kebanyakan sampah ya, sampah yang menumpuk di aliran sungai sehingga terjadinya banjir ya, Mas ya. Oke, jadi ya itulah tadi mungkin sedikit pembahasan kita tentang Das Kali Bekasi, yang mana Das Kali Bekasi ini cukup menjadi momok penyebab banjir di wilayah Bekasi khususnya gitu ya. Ya, semoga dari apa yang kami sampaikan dan paparkan tadi bisa memberikan gambaran maupun wawasan bagaimana kita bisa mengolah Das Kali Bekasi. Terima kasih dari kami kelompok 2 dan teman-teman yang sudah menyampaikan paparannya. Saya sendiri, Sukhoirun, dan teman-teman dari kelompok 2 undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.